Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini kita akan membahas tentang peran teknologi dalam ibadah, ya. Tapi saya ingin lebih bicara pada bagaimana ibadah kita sempurna di tengah pandemi. Kan teknologi mah itu hanya salah satu alat saja yang menyempurnakan ibadah kita, ya, gitu. Jadi saya tidak bicara teknologinya, tapi bicara hukum syariatnya, gitu. Sehingga ada beberapa catatan yang saya sudah siapkan. Ibadah terbaik di masa pandemi. Nah, diubah judulnya sedikit supaya kita tidak fokus hanya sekadar bicara teknologi, karena teknologi ya sesungguhnya sangat simpel sekali. Contoh Jumatan pakai Zoom, bagaimana hukumnya? Maaf, bentar. Tidak ada ya, Pak Rifkat? Bentar. Apanya, Pak? Materinya belum muncul? Belum. Host. Itu ayat. Belum muncul. Oh, belum muncul. Ya. Ya. Ada sekarang? Ada, terus Pak. Jadi ibadah terbaik di masa pandemi. Nah, seringkali yang jadi pertanyaan itu bagaimana sholat Idul Adha, ya, khatibnya di masjid mana atau di rumah si ustadznya, kemudian jamaah mengikuti ceramah lewat Zoom atau lewat YouTube. Termasuk juga Jumatan bagaimana. Nah, pokoknya hal-hal yang terkait itu nanti akan kita bahas. Tapi kita lebih fokus ibadah terbaik di masa pandemi. Saya ingin bicara dulu indikator ibadah terbaik. Jadi teman-teman sekalian, kita jangan terjebak dengan bahwa yang namanya ibadah itu kalau di masjid kudu 100% di masjid gitu. Kalau sholat Idul Fitri kudu 100% di lapangan. Nah, justru indikator ibadah terbaik itu mulainya dari ikhlas gitu. Dari sini. Sholatnya di masjid, mau sholatnya di lapangan, ya. Mau sholatnya di jama'. Nah, mulai dari ikhlas. Innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk fisik dan rupa kalian, tapi Allah melihat, memperhatikan keikhlasan hatimu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ibu bapak, jelaslah di sini, ya, boleh jadi dia itu orangnya sholatnya di rumah gitu. Tapi di rumah itu memang menjaga keikhlasan. Ya, ikhlas ingin menyelamatkan anak istrinya dari pandemi gitu. Akhirnya dia sholatnya di rumah. Nah, boleh jadi karena dasarnya ikhlas ingin menyelamatkan diri dan keluarganya dari kemadorotan, maka ini lebih baik daripada Anda sholat di masjid, kemudian ada keteledoran di sana, mungkin kita teliti, apik gitu, orang lain jorok kan gitu. Nah, sehingga akan merusak diri kita dan keluarga kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau bicara ibadah, itu justru mulainya dari ikhlas gitu. Ada orang yang sholatnya di jama'. Ya, dia lakukan dengan ikhlas karena dia harus bantu dulu pasiennya gitu. Pasiennya udah tua-tua ya gitu. Udah antri, akhirnya dia sholat maghribnya di jama' dengan isya. Apakah dokter ini melalaikan sholat? Tidak. Karena dia melakukan hal itu untuk sebuah keikhlasan. Ingin meringankan beban pasien yang di situ banyak yang udah tua, ada juga yang sudah berat penyakitnya. Maka Pak dokter ini menangguhkan sholat maghribnya dan menjamak ke isya. Selama itu dilakukan dengan ikhlas, bukan karena malas, ya. Maka itu sebenarnya ibadah terbaik, teman-teman sekalian. Ya, mulai dari situ, ya. Nah, jadi seringkali kita ini mengukur indikator ibadah terbaik itu yang bersifat lahiriah. Padahal yang pertama adalah bersifat batiniah. Yang kedua,
mengkondisikan diri. Contoh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Orang beriman, jangan kamu sholat padahal kamu sedang mabuk. Nah, ini ditujukan dulu ketika Homer itu belum diharamkan. Jadi perlu teman-teman ketahui, Homer itu diharamkannya bertahap ya. Mula-mula cuma dikatakan Homer itu ada baiknya dan ada buruknya. Kemudian ada ayat yang ini, jangan kamu melakukan sholat padahal kamu sedang mabuk. Sampai kemudian ada ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Baru itu tentang keharamannya. Jadi kalau kita ingin ibadah terbaik ya kita harus melihat kondisi-kondisi yang ada gitu. Contoh yang tadi saya tegaskan, kalau misalnya memang kondisi kita harus nolong orang dulu ya tolong dulu aja orang ya kan gitu. Karena kita mengkondisikan ibadah itu untuk lebih khusyuk. Nah, misalnya ibu bapak mau pergi ke Jumatan nih, bapak-bapak mau pergi Jumatan. Terus di jalan teh aya nu kecelakaan. Nah, Anda nggak Jumatan, tapi Anda nulung orang yang kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya ini lebih bagus daripada Anda meninggalkan dia dalam kondisi berbahaya, terus Anda lebih mengutamakan sholat Jumat. Ya sudah, Anda tolong dulu orang itu, nanti kalau keburu Jumatan Anda Jumatan, kalau nggak keburu ya sholat duhur saja gitu. Jadi mengkondisikan diri. Kemudian totalitas, tentu saja manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah menurut kesanggupanmu. Jadi kita kudu totalitas sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Betul kesanggupan, tetapi kudu totalitas gitu. Nah, itu gambaran-gambaran ya. Kita mulainya dari sini teman-teman sekalian. Indikator ibadah yang terbaik itu dimulainya dari ikhlas ya. Kemudian kondisikan diri kita dan totalitas. Nah, sekarang agar ibadah itu diterima bagaimana? Nah, pertama iman, berbasis iman. Karena ayatnya juga man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanaziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya dan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita bicara tentang apakah sholat pakai bantuan teknologi gimana, apakah baca Quran pakai Quran digital gimana, sebelum bicara itu, mulai dari hal-hal yang dasar dulu. Ya, lakukan suatu amal soleh itu atas dasar iman. Kemudian yang kedua, ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Terimalah apa yang diberikan Allah kepadamu, tinggalkanlah yang dilarang bagimu. Jadi kita ini dalam ibadah lakukan saja apa yang diperintahkan, jangan suka ngarang-ngarang, jangan suka mengada-ada. Kalau tidak ada contohnya, sudah nggak usah kita lakukan. Kerjakan saja yang jelas-jelas ada perintahnya. Contoh kemarin masalah kurban ya. Banyak sekali yang bertanya, bagaimana kalau kurban atas nama orang tua yang sudah wafat? Ya kita cari saja dalilnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan berkurban atas nama orang yang tua yang sudah wafat. Anda berkurban saja. Dan orang tua kan bakal dapat pahalanya kan gitu. Simpel sebenarnya. Karena kan di antara ciri anak yang soleh itu adalah ya yang berpegang teguh pada ajaran agama. Maka ketika teman-teman berkurban atas nama diri Anda, orang tua itu akan dapat pahalanya. Nah, memang kemudian jadi kontroversi. Ya apa salahnya? Ya memang kalau bicara apa salahnya mah ya itu menjadi sedekah biasa namanya, bukan kurban berarti, ya kan gitu. Nah, kalau wakaf atas nama orang tua yang sudah wafat itu ada dalilnya. Itu mah ada di Sahih Bukhari, wakaf ya. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Saya yakin kalau dia hidup,
dia akan mewakafkan hartanya. Bisakah saya berwakaf atas namanya? Kata Nabi, lakukanlah. Terus berhaji, itu ada dalilnya. Ada orang yang datang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah berniat haji, tapi dia keburu wafat. Apakah saya bisa menghajikan orang tua saya? Menggantikan atau membadalkan? Kata Nabi, bisa. Berhajilah kamu tahun ini, nanti tahun depan kamu haji untuk orang tua. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda mau menghajikan orang tua, Andanya kudu sudah haji dulu. Nah, udah gitu, yang menghajikannya itu anaknya, bukan titip ke lembaga, titip ke travel, kan gitu. Nah, itu jadi keliru. Karena tidak ada dalil kalau travel itu menghajikan orang tua Anda, orang tua saya. Tidak ada dalilnya. Ya. Yang menghajikan itu kalau orang tua kita sendiri. Bapak saya udah bayar ONH, keburu wafat. Boleh nggak saya menghajikannya? Boleh, tapi sayanya kudu haji dulu, gitu. Ya. Nah, itu namanya ittiba, mengikuti apa yang diberikan Rasul gitu. Tinggalkan apa yang dilarangnya. Jadi ibadah terbaik itu, sahabat-sahabat sekalian, basisnya iman. Yang kedua ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau tidak dicontohkan Nabi ya nggak perlu gitu. Ada yang bilang katanya kalau kurban itu bayar dulu akekahnya gitu. Kan Anda tahu yang namanya akekah mah kewajiban orang tua kita, bukan kewajiban kita. Udah gitu akekah itu kan terikat waktu. Ya, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Ada riwayat kullu ghulamin murtahinun. Nah, sampai anak itu belum balik gitu loh. Masih mending ada dasar. Tapi kan kalau kemudian Anda sudah umur 40 tahun, 30 tahun terus mengakekahkan diri Anda, nah ini kan tidak ada dalilnya. Jadi gimana tuh? Sudah Anda langsung aja berkurban, tidak perlu berakekah dulu gitu. Berkurban saja teman-teman sekalian. Ini contoh bahwa dalam ibadah itu kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, yang ketiga, ibadah itu harus muraqabah. Muraqabah itu dimanapun kamu berada, ya bertakwalah, kata Nabi, ittaqillaha ai haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata, dan ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik untuk menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Jadi biasakan kita ini selalu menyertakan perbuatan baik dalam keburukan-keburukan kita. Kalau saya merasa pernah berbuat dosa, maka tingkatkan amalan soleh yang lainnya gitu. Itu yang disebut dengan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapuskannya. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan perlakukanlah manusia dengan cara yang baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita rajin ibadah tapi gawe ngahina orang, julid sama orang, ya kan gitu. Maka keluar dari muraqabah. Coba Anda lihat hadis ini begitu jelas. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik guna menghapuskan perbuatan buruk tersebut, serta perlakukan manusia dengan cara yang baik gitu. Nah, jadi kenapa kita seringkali berselisih, ya seperti nggak ada ujungnya, karena prinsip-prinsip ini yang dilupakan, bahwa ibadah itu dasarnya iman, bahwa yang namanya ibadah itu dasarnya mengikuti, ibadah itu harus muraqabah. Nah, terus ibadah itu memenuhi rukun dan syarat. Syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Contoh wudhu, itu syarat namanya. Karena kita tidak bisa sah sholat kecuali wudhu dulu. Wanita gitu, Anda tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Jadi bagi wanita, ketika sholat itu kudu nutup aurat. Seluruh wajah, seluruh tubuhnya terlihat, yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Nah, itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sholat terus lupa, ya Anda tidak pakai mukena, ujug-ujug sholat, pas salam, teu pakai mukena, nah itu teh kudu diulangi lagi. Atau ibu sholat tapi pakai mukenanya bagian atasnya saja, bagian bawahnya enggak, lupa gitu loh. Pas atahiyat, nah ada lutut nih kelihatan, maka Anda kudu
Ya, jadi yang namanya syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah gitu. Nah, ada lagi yang disebut rukun. Adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan sholat. Contoh, ya, karena Fatihah itu bagian dalam sholat, maka Anda tidak sah sholat tanpa Fatihah gitu. Jadi ada syarat, ada rukun. Nah, kalau kita bicara ibadah dengan teknologi, coba Anda perhatikan. Jumatan pakai Zoom, ya. Apa yang tidak terpenuhi di sini? Syarat Jumatan itu berjamaah. Al-jumu'atu hakun wajibun fi jama'atin. Sholat Jum'ah itu kudu berjamaah. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak sholat Jumat tidak berjamaah, maka tidak sah sholat Jumatnya. Karena syarat berjamaah. Berarti kalau Anda tidak bisa sholat Jumat berjamaah, Anda lakukan sholat duhur. Kan sederhana sebenarnya. Nah, misalnya, ya Pak Rifka mendengar ceramah lewat Zoom, khutbah Jumat. Nah, selesai mendengarkan ceramah, Pak Rifka komat juga dengan putra-putranya berjamaah. Boleh itu, ya, karena syaratnya terpenuhi, yaitu berjamaah. Urusan mendengarkan ceramahnya pakai Zoom, ya, atau pakai media lainnya, apapun lah, ya, media lainnya. Nah, itu makan hanya optional saja. Intinya adalah syaratnya terpenuhi tidak, yaitu berjamaah. Contoh sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Nah, boleh nggak sih sholat Idul Adha dipimpin ku imam anu dina medsos kan gitu. Ya kalau cuma dengar ceramah sih nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah tidak sah karena syarat berjamaah itu harus mualat. Mualat itu nyambung gitu. Jadi nggak bisa yang satu di ujung Berung, yang satu di Dayakolot, ya, yang satu di Cimahi. Nah, memang betul mereka dipertemukan dengan Zoom, tapi sholatnya menjadi tidak sah karena secara fisik tidak mualat. Jadi gimana tuh? Ya sok dengarkan khutbah Jumatnya. Nanti setelah itu sok bikin berjamaah masing-masing. Begitu juga sholat Idul Fitri, Idul Adha. Teman-teman sekalian, ada sholat yang syaratnya itu kudu berjamaah. Idul Fitri itu teh kudu berjamaah. Idul Adha kudu berjamaah. Sholat istisqa, sholat minta hujan itu kudu berjamaah. Jadi kalau misalnya Anda sholat Id sendirian, ya syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kalaupun mau, ya Anda berjamaah dengan istri, dengan anak, gitu. Bagaimana khutbah Jumat, khutbah Idnya? Boleh. Ya, nonton di YouTube dulu, ada di Masjid Istiqlal misalnya, ada kiai yang memimpin sholat di sana. Ya Anda dengerin ceramahnya. Nah begitu begitu selesai ceramah kan tidak ada qomat ya. Nah Anda sholat dengan istri, dengan anak, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya tidak apa-apa begitu. Nah contoh yang lainnya ya. Ada yang nanya, sama enggak ya pahala baca Quran pakai mushaf dengan baca Quran dengan mushaf digital, pakai aplikasi. Nah, yang penting itu kan bunyi yang keluarnya, bukan bentuk yang ada di tangannya. Ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, saya baca dari mushaf. Pak Rifka baca dari aplikasi. Sama enggak keluar bunyinya? Sama. Jadi kalau misalnya Anda lebih nyaman baca Quran itu pakai aplikasi, ya tidak apa-apa. Apakah pahalanya berkurang? Enggak juga. Tidak berkurang dari segi pahala bacaannya. Paling yang berkurang itu dari segi perjuangannya. Jadi kalau Anda datang ke majelis taklim, ibu-ibu bawa Quran, mushaf, ya kan gitu. Kan merenan berat lah diasupkan ke atas, ya kan gitu. Terus nawaitunya jelas gitu, Anda bawa Quran. Nah, pahala itu yang Anda dapat. Tapi dari segi bacaan mas sama aja dengan teman Anda yang baca Qurannya lewat aplikasi gitu. Kan intinya membaca Quran gitu. Hanya yang membuat beda itu pahala dari segi perjuangannya gitu, ya. Nah, nanti kalau udah pandemi beres ya,
Yang afdol tuh gimana sih? Ngaji seperti ini atau kita bertemu kalau pandemi udah selesai? Kalau bertemu, kredit poinnya silaturahmi langsung. Tapi kalau ternyata madorotnya lebih banyak, nu hadir teh tujuhan, genepan, ya kan tiluan, ketua, sekretaris, dan bendahara kan gitu. Ternyata kalau begini ya relatif lebih banyak, ya sudah kita pakai yang gini aja gitu. Jadi sebenarnya kalau sekali-kali kita kumpul ya lebih ke ingin memenuhi rasa kangen dengan teman-teman, silaturahmi. Nah, itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata dengan langsung pengajian itu menjadi tidak efisien ya gitu. Wah, nuti ujung berung kudu ka mana ke rumah Parifka, nuti mana nuti Cimahi kudu ka Parifka, ya saya kudu ka Parifka di jalan nage sajam gitu. Ah, udahlah kita belajarnya pakai Zoom aja nanti ke depan. Ya nggak apa-apa, pahalanya sama atau tidak? Ya sama-sama saja. Samanya apa? Layak udu qaumun yadkurunallaha illa haffaz alaihimul malaika. Setiap orang yang duduk dalam satu majelis, di majelis itu dibahas ayat-ayat Allah, maka malaikat akan hadir dalam majelis itu. Kita ini majelis, teman-teman sekalian, walaupun fisik kita berjauhan. Tapi kan secara nawaitu niat ya, kita tuh bersatu, ini teh majelis gitu. Ya. Nah, maka kembali ke yang tadi, sebenarnya kalau bicara teknologi mah alat ya. Nah, selama itu memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, ya tidak ada masalah. Seperti halnya ada yang nanya, jamaah Pak Am, hotel saya itu view-nya Ka'bah Pak Am. Saya mah tara turun, sholat berjamaah teh di kamar we gitu, ngikutin imam ya gitu. Gimana berjamaahnya sah tidak? Berjamaahnya tidak sah, tapi sholatnya sah. Pahala berjamaahnya nggak dapat karena dia ada di kamar ya, tidak mualat ya, syarat dan rukunya tidak terpenuhi gitu loh ya. Nah, maka ketika Anda sholat ya, walaupun secara fisik itu melihat imam tapi Anda kan di lantai 18 ya kan gitu, maka itu tidak mendapatkan pahala berjamaahnya, tapi sholatnya sah gitu. Anda bermakmum ke imam di Masjidil Haram, Andanya di kamar. Nah, sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Begitu. Nah, itu contoh-contoh teman-teman sekalian berkaitan dengan masalah teknologi. Contoh yang lainnya, kurban ya. Kalau dulu datang ke masjid, terus dituntun domakna gitu, terus ditulisan domakna teh Aam Amiruddin gitu ya. Nah, Pak Aam mana Pak Aam, gitu kan. Nah, di nama, dikasih nama gitu, dituntun. Nah, baheula gitu. Tapi kan sekarang mah Anda bisa berkurban lewat aplikasi, ya kan gitu. Anda tinggal lihat aja informasinya, apakah mau sapi, apakah mau kambing. Anda transfer, kasih Anda catatan gitu. Catatannya bahwa saya menitipkan kurban ya, dan saya tidak akan mengambil hak saya karena mudhohi itu orang yang berkurban kan boleh mencicipi. Nah, tapi boleh juga tidak. Yang afdol itu kan tidak mencicipi gitu. Pak Rifka itu kurban sapi ya. Pak Rifka mau apanya? Enggak, udah aja. Semuanya aja untuk mustahik. Nah, itu kan afdol. Tapi kalau kata Pak Rifka teh, ohnya saya mau mau Iga. kambingnya gitu, iganya gitu. Boleh, tidak apa-apa. Dan kurban itu kan boleh juga sebagai hadiah. Boleh sebagai hadiah tuh begini. Pak Rifka orang yang mampu gitu. Tapi sama saya dikirim daging kurban. Nah, itu namanya untuk semakin menguatkan tali silaturahmi. Boleh nggak? Boleh. Jadi yang namanya kurban itu 100% untuk mustahik itu afdol ya. Anda tidak mengambil apapun. Atau Anda mau mengambil bagian ya, boleh Anda nikmati. Atau Anda mengambil bagian untuk Anda bagikan. Saya kurban di percikan iman. Terus saya bilang di catatan tuh, saya minta 10 bungkus kirimkan ke alamat ini. Nah, 10 bungkus itu saya mau bagikan untuk satpam di daerah saya gitu. Nah, sisanya udah aja sama percikan iman dibagikan. Boleh, boleh. Itu semua pakai teknologi, ya kan?
Nah, kalau zaman baheula itu kudu datang, kudu sasalaman, termasuk juga zakat, teman-teman sekalian. Zakat itu kan kudu ada ijab kabul. Nah, ketika saya mentransfer zakat ke rekening zakat, itu kan ijab kabulnya adalah ada keterangan bahwa itu sudah terkirim. Dia nggak? Lalu bagaimana itu zakat kan di yayasan itu suka ada nomor rekening zakat, nomor rekening infak, nomor rekening wakaf gitu. Berarti kalau Anda mentransfer ke rekening wakaf, nawaitunya wakaf. Nah, nanti keluar informasi bahwa sudah terkirim. Itu ijab kabul, teman-teman sekalian. Itu ijab kabul. Jadi tergantikan oleh teknologi. Jadi teknologi itu tidak akan pernah mempersulit ibadah kita. Sampai-sampai ya kudu kekeh gitu, kudu sasalaman gitu. Nggak masalah tanpa sasalaman juga. Yang namanya ijab kabul itu artinya saya menyatakan titipan kurban, saya menyatakan titipan zakat. Ya, nah walaupun saya menyatakannya tidak bilang saya titip kurban, hente, saya transfer ke nomor rekening kurban. Nah dari sana panitia pasti ngasih jawaban. Jazakumullah khairan katsira, ya Anda sudah berkurban, akan kami sampaikan ke mustahiknya. Itu namanya ijab kabul, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya teknologi itu justru mempermudah ubudiyah kita, mempermudah amalan soleh kita gitu. Kasarnya kalau dulu mah abis tahajud pengen sedekah teh kudu nungguan pagi heula. Sekarang mah abis tahajud gitu, aduh inget orang teh kudu sedekah, tinggal ambil m-banking ya. Tinggal cari nomor rekening sedekah, kirimkan, selesai kan? Apakah sah? Tidak sah. Itu kan kaitannya dengan nawaitu innamal a'malu binniyat gitu. Niatnya itu jelas-jelas untuk sedekah, niatnya jelas-jelas untuk kurban, niatnya jelas-jelas untuk zakat. Makanya di lembaga-lembaga itu suka ditentukan. Nah, nomor rekening wakaf, nomor rekening zakat, nomor rekening infak, itu tuh untuk ijab kabul, teman-teman sekalian. Jadi apanya yang salah dengan teknologi? Kan tidak ada yang salah, ya kan? Gitu. Nah, itu kaitannya dengan masalah apa? Dengan masalah memenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau bicara teknologi itu wilayahnya ada di sini. Tapi tetap saudara-saudara sekalian, teman-teman, yang belum sebelumnya itu penting atas dasar iman, mengikuti contoh Nabi, ya muraqabah, memenuhi syarat dan rukun. Nah, kemudian bagaimana kita menuju ibadah terbaik? Satu, roja, optimis memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang terpenting dalam ibadah itu kita berharap bahwa kita akan mendapatkan cinta Allah dari apa yang kita lakukan. Kita hadir di sini niatnya roja, memperoleh kasih sayang Allah gitu. Awas kade benerin niat, jangan kunaon kamu hadir eta euy cenah si Rifka sok nanya ka urang teh. Nah, tong gitu. Jadi tidak bisa, tidak perlu gitu. Kenapa kamu hadir? Saya teh sok ditanya ku Rifka. Saya teh sok ditanya ku Aam gitu. Entong. Saya ikut kajian ini ingin memperoleh rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hamba-hambaku yang pernah terjumus dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jadi teman-teman, ibadah itu ya, ibadah terbaik itu harapan kita memperoleh rahmat Allah. Yang kedua, kita ibadah itu harapannya ingin mendapatkan cinta Allah. Coba lihat di sini ya, Anas bin Malik menceritakan, ketika aku dan Nabi keluar dari masjid, kami menemui seorang di gerbang masjid. Dan ia bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi menjawab, apa yang telah kau persiapkan? Jadi dia itu bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Mata as-sa'ah. Kata Nabi, ma'adaddalah. Apa yang sudah kamu persiapkan? Jadi Nabi balik nanya. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya belum sempurna dalam ibadah puasa, sholat, sedekah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul. Maka Nabi bersabda, engkau bersama yang kau cintai. Nah, teman-teman sekalian, jadi ibadah itu
kesempurnaannya ketika kita melakukan karena ingin dapat cinta Allah saja, gitu ya. Nah, walaupun mungkin ibadah kita belum sempurna, sholat kita belum sempurna, saum kita belum sempurna, tapi kita berharap bahwa inilah cara saya mengekspresikan kecintaan kepada Allah. Kata Nabi, innaka ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Kamu beserta yang engkau cintai. Hadis yang mirip dengan ini ada seorang sahabat ya. Dia itu kalau mengimami sholat selalu kul huwallah. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul. Pokoknya mah kul huwallah terus gitu. Sampai-sampai makmum bilang, nah ya itu kul huwanya. Nah, terus dilaporkan ke Rasul, ya Rasulullah, si fulan di kampung ini dia itu tiap sholat kulhu lagi gitu. Nabi manggil orang itu. Nabi manggil orang itu. Kata Nabi, benar kamu selalu kulhu, baca kulhu di saat sholat kamu. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Kata orang itu, ya Rasulullah, surat-surat yang lain saya hafal. Tapi dari seluruh surat, yang paling aku cinta itu adalah kulhu Allah. Karena di situ ada kalimat Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Nah rasanya kalau saya membaca surat itu saya tenang ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bareng dengan yang kamu cintai. Jadi teman-teman sekalian, kita kalau bicara ibadah yang terbaik itu, pertama niatnya memperoleh rahmat Allah, kemudian yang kedua kita ingin dapat cinta Allah, yang ketiga ada rasa takut kepada Allah. Jadi takutnya bukan karena orang, tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Allah Tuhan yang Maha Satu. Hendaklah hanya kepadaku kamu merasa takut. Jadi teman-teman sekalian, rasa takut kita bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ibadah dengan menggunakan teknologi kekinian. Jadi jangan terjebak dengan teknologinya, tetapi pada yang harus kita perhatikan pada prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kita bisa meraih ibadah terbaik. Nah, yang lain itu kayak teknologi itu bersifat tambahan ya, bersifat optional gitu. Itu Pak Rifka ya, mungkin kita bisa diskusi ya. Rada kasihan. Telah tuh Pak. Ya, atas saya. Ya, sekedap. Teman-teman barangkali ada yang penasaran mau bertanya, silakan. Kalau mau malu boleh di chatting atau mau japri nanti saya bacain boleh. Ini tapi nggak pada tidur kan? Di off cam teh? Tidur. Oh ya, mangga. Weh utuy. Pada naros utuy? Ada ngue cekap apa? Alhamdulillah saya utuy. Oh iya, badan kekerasan jalan teh. Iya kan? Bener. Mulus gitu jalannya tuh. Sok mangga dipersilakan. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya. Sok izin ibu-ibu teh cenah. Boleh berkaitan dengan materi, tidak Boleh juga. berkaitan dengan materi atau tidak juga. Tadi ini saya coba ini dulu Pak, tadi yang jadi lupa apa ya, berkaitan dengan apa tadi ya? Jumatan online le. Ya udah tadi itu mah. Jumatan online mah udah. Oh ya. Nanti kamu lihat lagi ya YouTube-nya. Ini Pak mengenai ucapan doa. Ya. Doa biasanya kan kalau udah ada almarhum lah yang sudah lama meninggal, kebanyakan dari kita tuh ya Al-Fatihah itu untuk saya rada kurang seret. Sebetulnya doanya harusnya seperti apa Pak? Apa betul seperti itu? Misalkan yang udah lama meninggal ya, kalau yang baru meninggal kan biasanya kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun, lalu maghfir lahu dan seterusnya. Tapi ini mah yang sudah 1 tahun
ke belakang, oh iya si almarhum ini begini, apa doanya? Apakah Ya, Al-Fatihah atau kumaha? sebenarnya kalau doa mah Pak Rifka dan teman-teman itu standar. Walaupun udah dikuburkan 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, doa kita itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ampuni, rahmati, muliakan, luaskan alam kuburnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali suka datang ke Baqi. Baqi itu tempat dikuburkannya sahabat-sahabat di sebelah Masjid Nabawi. Teman-teman yang sudah umroh atau haji masih terbayang mungkin di sebelah Nabawi itu ada komplek kuburan. Itu tuh ada sejak zaman Nabi gitu. Tapi tentu zaman dulu tidak dibenteng seperti sekarang ini. Itu Nabi tuh seringkali datang dan mengangkat tangannya. Allahumma gfirlahu warhamhum wa'afihu wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Itu yang dikuburkan sudah bertahun-tahun. Ya Allah, ampuni kesalahan mereka, maafkan kekeliruannya, muliakan di sisimu. Nah itu, jadi mau baru setahun, mau 2 tahun, 10 tahun. Nah termasuk juga kalau kalau kita ini mendoakan orang tua ya, kan mau orang tua kita baru wafat atau sudah lama, kan doanya Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Nah itu. Nah adapun ada sebagian saudara-saudara kita yang mengirimkan Fatihah ya tanpa mengurangi rasa hormat, niatnya itu karena dikatakan Fatihah itu umul Quran, induknya Al-Quran. Jadi berkeyakinan bahwa Fatihah, Yasin itu bisa dikirimkan begitu. Ya tentu tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau saya lebih cenderung bukan dikirimkan gitu, tapi kita mendoakannya. Gitu. Karena kan yang bersangkutan sudah berpulang, sudah wafat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Sudah selesai urusannya gitu. Yang penting kita sekarang bagaimana mendoakannya gitu. Gitu Pak Rifka ya. Ya, oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak DN. DN soal jamak qashar Pak ya. Ya. Soal keringanan yang faqbalu shadaqatahu. Itu wajib diambil atau tidak? Ya. Ya kalau kita lihat dalilnya, para sahabat itu mengatakan ya Rasulullah, ketika kami zaman dulu kan dalam keadaan genting, kami dikejar-kejar, kami diintimidasi. Nah sekarang kan kami sudah bisa menaklukkan kota Mekah, kami sudah nyaman gitu. Maka Nabi mengatakan sebenarnya jamak qashar itu sodakotun, sedekah dari Allah, faqbalu sodaqatahu, maka ambillah sedekahnya. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu sekalipun tidak sedang riweuh, tidak sedang sibuk ya kan gitu. Anda pergi ke Jakarta gitu, itu yang sifatnya insidental, Anda tinggal di hotel gitu. Maka yang dilaksanakan adalah jamak qashar. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu melakukan safar, maka yang paling bagus adalah kamu menjamak qashar. Jadi sekalipun kita santai gitu. Ya, Pak Yoga misalnya ada seminar di Jogja gitu. Selesai sih sebenarnya kan gitu. Ada break dulu jam 12 sampai setengah 1. Bisa ke kamar sholat. Tapi yang afdol itu tetap jamak qashar. Gitu. Ya. Atau misalnya kita sedang liburan. Ini mah bukan sedang kerja, sedang liburan aja. Maka yang afdol itu selama kita kategorinya safar, maka kategorinya adalah jamak qashar yang paling bagus gitu. Jamak qashar. Nah, itu DN ya. Nah, terus gini Pak Rifka, teman-teman. Ada jamak qashar, ada jamak saja. Jadi gini, kalau qashar itu yang 4 rakaat dikurangi jumlahnya jadi 2. Nah, itu mah ada syaratnya, Anda safar. Jadi kalau nggak safar, nggak boleh diqashar. Karena ayatnya juga wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu safar melakukan perjalanan gitu. Nah, tapi kalau jamak
ya, itu tidak harus safar gitu. Ketika kita di tempat kita sendiri ya gitu. Kalau misalnya situasi mengharuskan kondisi kita itu kudu jamak saja tapi tidak qashar. Ada keluarga yang menikahkan putrinya gitu. Yang akadnya jam 10, jam 8. Nah, duhur itu waktu banyaknya tamu gitu. Kumaha tah? Sholatnya nanti aja di jamak, tapi tidak qashar karena tidak safar. Ya, berarti qashar jamak saja, tidak perlu qashar. 4 gitu. Termasuk juga ketika acaranya sore kan gitu. Akadnya ba'da asar. Kumaha tah maghrib jeung isya. Engke we tos beres walimah, tos beres pesta, sholat duhur, maghrib dan isya di jamak tanpa qashar. Nah, jadi qashar itu syaratnya apa? Safar. Kalau nggak safar, tidak qashar, hanya jamak saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu lagi dari Wulan. Punten mau nanya lagi, melanjutkan itu Kang mulai punten. Ya, sok, mangga. Assalamualaikum Mbak. Kalau tadi Waalaikumsalam. untuk jamak qashar, kalau kita masih di rumah belum boleh ya Pak? Kita misalnya mau ke Jakarta, pikir seperti misalnya setelah zuhur, kemungkinan asar tidak keburu nih kalau sampai Jakarta, itu belum boleh, udah boleh belum Pak kalau masih di rumah, baru mau akan berangkat? Ya. Ibu berarti kan belum safar. Iya. Ya. Itu belum boleh ya Pak, di jamak pun belum boleh ya? Ya, karena ibu belum safar. Nah, Nabi itu kalau sudah bergerak, ya, misalnya ibu dari Bandung, sampai ke Cimahi, tapi itu nawaitunya ibu sudah safar gitu. Maka ketika di Cimahi sudah jamak qashar. Boleh, karena ibu sudah on the way, sudah nawaitu ibu safar gitu. Ya. Di mobil aja Pak ya, nggak apa-apa ya? Boleh, di mobil juga. Tidak harus tayamum gitu. Terpantau lah. Jadi, ya, termohon Pak. Mangga. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Islam itu agama yang sangat aplikatif, ya kan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berhenti di masjid, mangga silahkan. Tapi kalau Anda merasa langsung sajalah saya sholatnya di mobil, boleh juga, tidak apa-apa. Karena kan situasinya Anda sedang safar gitu, ya, sedang safar. Makanya Nabi SAW saat berhaji, ya, ketika di Arafah itu jamak qashar kan, duhurnya 2, asarnya 2 gitu. Ketika Nabi haji, ya, gitu. Padahal Nabi kan lahir besar di Makkah, tapi karena nawaitunya sudah pindah ke Madinah, maka di Makkah itu beliau jamak qashar gitu. Dan ketika beliau mengimami sholat, beliau katakan, wahai saudaraku, nahnu qaumu safarin. Kami adalah kaum yang sedang safar. Maka kalau kami selesai, sempurnakan oleh kalian yang kurangnya. Jadi Nabi dan para sahabat yang dari Madinah, mereka jamak qashar. Sementara sahabat-sahabat lain yang bermukim di Mekah, itu meneruskan, menyempurnakan sholatnya. Gitu. Pak, punten mau nambah boleh? Boleh, silakan. Kalau 3 bulan misalnya ada training di saya pernah ada training lama 3 bulan di luar Indonesia, itu boleh di jamak qasharnya itu selama 3 bulan itu? Apa ada syaratnya berapa lama? Boleh Bu, selama Ibu tidak menetap di situ. Ibu training 3 bulan kan tidak akan menetap di situ. Nah, gitu. Beda lagi yang niatnya sekolah. Kalau sekolah itu kan niatnya lebih lama lagi kan. Nah, makanya ada para ulama yang memberikan batasan 19 hari seperti halnya Rasulullah itu 19 hari gitu. Jadi kalau ternyata di atas 19 hari normal lagi dianggap tempat biasa. Tapi ada juga Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu ketika ada di Azerbaijan, beliau sholat 8 bulan jamak qashar. Jadi kalau ibu mau jamak qashar selama 3 bulan saat training, tidak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Rasul, namanya Abdullah bin Umar. Dan tidak ada sahabat yang
menegurnya gitu. Kalau nawaitu ibu memang tidak bertempat tinggal di situ. Nawaitu ibu untuk sementara karena ikut training. Oke, jelas Bu Ria? Jelas, mohon. Ya, alhamdulillah tercerahkan. Ari Ini kabarin ada naros nambihan. Mangga Pak Adam. enggak Pak Adam? Assalamualaikum Pak Am. Eta perkawis tadi kan nuju safar nya. Jantan upami misalnya kita perjalanan dalam seminggu di hotel gitu. Nah, selama menginap di hotelnya itu dihitung sebagai traveling kah atau kumaha? Kalau betnya tadi kan Pak Am terus nyebut maksimal 19 hari ya. Hartosna itu masih dalam cakupan 19 hari atau kumaha? Ya. Soalnya Jadi soknya dua versi naros kaditu teh gitu. Mohon. Jadi gini Pak Adam, jadi kalau Pak Adam mau ngambil rumus yang 19 hari, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau ngambil rumus selama saya traveling, ya saya mau jamak qashar juga boleh. Jadi di antara sahabat juga ada dua Jadi ada dalilnya apa ya yang 19 hari itu juga ya? Pak? Ya, yaitu ketika Nabi Fathu Makkah. Ya. Maka beliau tidak mengatakan harus 19 hari, tapi dalam waktu 19 hari itulah beliau dijamak qashar. Karena beliau keburu pulang. Nah, ada yang berpendapat sekiranya Nabi 3 bulan, ya jika Nabi 3 bulan jamak qashar gitu. Itu yang dipahami oleh Abdullah bin Umar. Makanya beliau ketika ke Azerbaijan berbulan-bulan beliau jamak qashar, tapi memang tidak ditegur, disalahkan oleh sahabat yang lain gitu. Tapi kan ya, gampang jelas. Sama ini Pak, pertanyaan mengenai urusan jamak qashar berkenaan biasanya dengan jarak Pak. Itu yang suka dijadikan masalah. Ya, betul itu juga. Jaraknya sekian, nggak boleh. Misalkan saya tempo hari ketika saya belum pindah ke Padalarang, saya merasa bahwa dari Bandung ke Padalarang cukup lumayan jauh. Jadi ketika saya kontrol ke Padalarang, sholat di sini jamak qashar. Tapi setelah tinggal di sini Padalarang Bandung, saya jadi sudah seperti biasa tidak jamak qashar lagi, Pak. Itu mengenai jarak aturannya gimana, Pak? Sebenarnya kalau jarak itu, kalau mau pakai aturan jarak itu 8 kilo juga udah bisa jamak qashar. Gitu. Karena Nabi pernah menjamak qashar di jarak 8 kilo. Tapi Nabi juga pernah jamak qashar di jarak 60 kilo. Nabi juga pernah jamak qashar di jarak 70 kilo. Jadi artinya kembali kepada nawaitu. Kalau Pak Rifka saat itu ke Padalarang nawaitunya masih safar, ya tidak apa-apa. Nah sekarang kan sudah tinggal di sana kan. Nah maka nawaitunya sudah bukan safar lagi gitu. Nah jadi kenapa ada dalil 8 kilo, 40 kilo, 60 kilo, 70 kilo? Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan itu semua. Sehingga di antara para ahli berkesimpulan, Nabi tidak menetapkan kilometer. Nabi menetapkan nawaitu kita ini apa? Traveling enggak? Safar enggak? Kalau nawaitunya traveling ya sudah. Safar ya sudah. Kamu bisa jamak qashar gitu seolah-olah. Jadi kita nggak bisa nyalahin kalau misalnya ada teman kita di Jatinangor, Kacimahi, jamak qashar. Ya mungkin bagi dia mah Kacimahi itu safar mereka. Metak bawa keresek, antimo. Buras Pak, buras jangan lupa. Buras kan gitu. Pak Capung sudah angkat tangan, Raisen nih mau bertanya. Iya. Suaraku kedengar nggak ya? Wah. Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Ini aja tadi kan disebut tentang ikhlas ya sama Pak Am. Ini teh oleh-oleh dari rumah sakit sih sebetulnya. Di sana itu banyak kejadian kalau makin kita bisa menerima penyakit kita, makin bisa menerima katanya ikhlas gitu, dan itu bisa mempercepat proses kesembuhan gitu. Yang kalau saya rasain sendiri sih betul gitu. Nah mau tanya, ikhlas itu sendiri artinya apa sih? Apakah sempit atau luas gitu, atau cuman sekedar untuk ibadah, atau bisa di berbagai bidang gitu? Iya, begini Pak, kalau kita bicara ikhlas ya sebenarnya kalau menimpa diri kita itu namanya ridho. Kalau ikhlas itu melakukan misalnya gini,
Saya ibadah ya ikhlas karena Allah. Saya memberi ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita menerima musibah, nah itu namanya ridho. Ya saya ridho nerima gitu loh. Ya. Nah, kalau ini kan kaitannya dengan masalah. Begitu kita berlapang hati menerima dengan ridho apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, maka memang boleh jadi imunitas kita menjadi lebih bagus, gitu. Menjadi lebih apa ya? Ya Pak Capung mungkin merasakan itu, merasakan itu. Nah, jadi nampi we gitu. Apapun yang Allah berikan, dan itu merupakan bagian dari dari ikhtiar kita untuk menyelesaikan apa yang Allah berikan gitu. Oke, berarti ridho ya Pak Amin? Ya ridho, salar sama itu teh namanya ridho begitu. Oke, makasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Wulan ini dengan Tosan. Sebetulnya sudah dibahas tadi di depan, tapi yang mungkin ada sedikit mengenai masih mengenai akikah katanya. Kalau ortunya dulu belum mampu untuk akikah, nah sekarang udah mampu, sementara anaknya udah besar, boleh enggak? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ortunya belum meninggal, akikah anaknya bagaimana katanya? Itu Pak. Ya, pertama perlu digarisbawahi yang namanya akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Jadi yang namanya akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Sehingga menjadi salah kaprah kalau saya mau mengakikahi diri saya gitu. Menjadi salah kaprah kalau ada istilah saya mau mengakikahi diri saya. Karena akikah itu adalah kewajiban orang tua terhadap kita. Kewajiban kita adalah mengakikahi anak-anak kita. Gitu. Nah, jadi gimana atuh? Ya sudah, kalau orang tua kita dulu tidak bisa mengakikahkan kita, ya sudah kita terima, itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Boleh jadi beliau tidak mengerti hukum-hukumnya, boleh jadi beliau itu tidak ada dananya, ya. Nah, udah kita terima saja. Gugurlah kewajiban akikah untuk diri kita dari orang tua gitu. Jadi gugur kewajiban orang tua mengakikahi kita ketika kita ini memang sudah dewasa, sudah gugur. Nah, kewajiban kita mengakikahi anak-anak kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang tidak mau disebutkan namanya, rada ngajeleng nih Pak. Ya. Kalau mengenai ruqyah cenah. Iya. Di YouTube suka ada doa-doa ruqyah. Itu teh efektif nggak untuk menghilangkan gangguan atau harus sama ustadz yang kompeten untuk meruqyahnya cenah? Iya pasti si Adot dia banyak. Ada deh, Ya. ingin tahu aja. Kalau ruqyah itu, teman-teman sekalian, kalau ruqyah itu sebenarnya tidak harus orang lain. Ketika Anda baca Quran, itu Anda meruqyah diri Anda sendiri. Malah kalau diruqyah sama orang, ya kalau diruqyah sama orang, kira-kira orang itu ikhlas enggak gitu. Jadi sebenarnya ruqyah itu bisa kita lakukan sendiri. Bisa dilakukan sendiri dengan cara membaca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca Quran tuh Anda sedang meruqyah diri Anda sendiri. Dan sebenarnya ruqyah itu dilakukan di kondisi-kondisi yang memang secara medis tidak terbuktikan gitu. Jadi kalau secara medis tidak terbuktikan, nah ongkos sakit tapi tidak ada deteksi apa-apa. Saya mau meruqyah aja, boleh. Nah, kita ini seringkali belum apa-apa sudah meruqyah gitu. Ya. Ya, betul. Iya. Itu indikatornya kalau tidak ada secara medis nggak ketahuan, nah itu baru ya. Iya. Oke.
Alhamdulillah. Mangga Pak Yoga mau pengayaan Pak Yoga. Oh, aduh. Kak, kedengeran Pak Rifka? Kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, hatur nuhun Pak Rifka, teman-teman semuanya. Mungkin ini bukan pengayaan Pak Am, ya tapi sifatnya pola pandang aja saya. Kalau boleh, tapi nanti kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan salah Pak Am, tolong betulkan. Karena memang saya pribadi apa ya intinya hanya menyayangkan aja Pak Am terkait selama pandemi ini ya, disampaikan oleh beberapa kayak oleh Pak Am lah, selama ada dalilnya tidak masalah gitu ya. Tapi namun bukankah kita dulu sepakat ya, maksudnya sesuatu itu kalau mudarat walaupun manfaat udah pokoknya nggak jadi ya, berpahala gitu ya Pak Am ya, itu bagus. Tapi kalau malah menimbulkan mudarat itu kan tidak baik, seperti itu Pak Am. Seperti ya misalnya ingin melakukan hal baik tapi itu nyelakakeun ulah karena itu akan lebih baik ya, atau misalnya kita ingin megang hajar aswad tapi nyejekan hulu batu itu gak akan dapat pahalanya. Misalnya apa sholat Jumat yang kaharep bari sugag sigeg ranu ambak moal. Nah sama juga mungkin Pak Ustadz, saya suka lihat ya sambil apa ya muhasabah diri, aduh kadang-kadang suka takut Pak Am, aduh ya teh kumahanya lamun saya makin tinggi pun dan ilmunya pasti godaan makin besar ya, karena godaan tuh pasti ada Pak Am ya, karena kita harus menggugurkan dosa baru membuat pahala ya, seperti itu. Jadi banyak, mohon maaf sekali lagi pemuka agama yang saya kadang-kadang ini orang baik, dia itu banyak pengikutnya, mungkin dia pun tahu kalau saya bilang sesuatu yang malah membawa jelek jamaah saya, kan sayang. Ini menurut saya tadi ya masalah ke masjid, PPKM ini geus jelas ini kan di mana masa sholat ditutup. Nah, saya padahal ini tuh orang dari intelek. saya juga gitulah paham. Dia jamaahnya banyak ya. Kan jadi sayang, padahal saya yakin mungkin awalnya dia itu ini enggak nanti jamaah saya dan menutur saya jamaahnya itu ya mungkin bukan mengkultuskan tapi senang lah apa yang dia sampaikan jadi banyak gitu ya. Tapi mungkin dari banyak itu tidak ngerti juga jadi asa rame weh. Jadi kalau dia ngomong apa dengan PPKM ini kita dilarang beribadah kan, wah semuanya jadi rame. Jadi saya suka astagfirullahaladzim, tapi mau bilang dia salah juga gimana ya. Jadi ya itulah maaf saya wah dia aja masih bisa punten ya kalau saya salah, dia aja masih bisa kahasut setan. Yang awalnya kalau saya melakukan itu pasti akan saya menimbulkan, tapi dan namanya jalmi ya akhirnya keseleo juga. Jadi waduh ya komo urangnya ketawa itu ahli agama aya wae ti soledadna. Nah paling itu aja lah paham ya dalam pandemi ini ya, alhamdulillah sih jadi banyak berpikir aduh ya kalau kita tidak pandai-pandai lah, tidak sering kayak gini lah paham kajian 2 minggu karena kalau nggak di charge kita tuh kadang lupa gitu ya. Kalau nggak ya kayak sekarang kita menertawakan atau maaf bukan menertawakan lah, misalnya si etanya gelo ngapain dia kan korupsi, tapi walau alam bisa kalau saya duduk di tempat dia walau alam bisa bicara ya kasarnya misalnya dari saya pun kadang-kadang mikir ya lah mau di kantor menang 20 misalnya ada dapat uang 10 kaima BB zaman wah dapat apa 8 itu kita nggak sadar, kita pun kadang tidak menyadari lah hal seperti itu bisa ka batu gelonya etap hal-hal seperti itu yang ya mudah-mudahan lah saya sangat-sangat bersyukur adanya seperti ini, kita saling pengayaan lah paham menenangkan ya terus mengaplikasikan sehari-harinya seperti itu aja. Ya makin sini dengan seolah-olah ya diodok-odok lah ya tentang beribadah segitu ya. Aduh sayang saya jadinya waduh ini bukan saja penyakit fisik tapi ini udah penyakit mindset, penyakit udah. Itu aja paham nuhun. Ini pola pandang aja, mau sharing pola pandang. Sami Pak. Sami. Ini berhubungan sama yang tadi saya mau tanyakan sebetulnya Pak, yang tadi saya agak lupa di materi yang terakhir Bapak itu terakhir mengenai takut kepada Allah itu teh malah menjadi senjata gitu bagi beberapa mohon maaf ustadz yang itu
takut mah kudu ka Allah, cenah ulah ka corona, cenah salat sing rapet cenah gitu Pak. Jadi Ya, pemahamannya beda teh. ya pemahaman beda teh ya gitu Pak. Jadi makna takutnya harus batasnya sampai mana gitu Pak? Ya. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat takut kepada Allah tuh bukan berarti menjerumuskan diri pada kebinasaan kan gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid karena khawatir terkontaminasi, ya bukan takut itu, karena ada yang lebih besar, takut menularkan ke orang lain kan gitu. Jadi takut kepada Allah tuh jangan dikontradiktifkan dengan takut karena singa, takut karena COVID kan gitu. Tapi mungkin pernyataan itu ya dibuat karena memang punten sebagian besar rakyat kita mah kan temikir panjang Pak Rifka. Wah bener. Oh kayaknya cenah sieun maka alanya sok we mentas bypass bari meungpeud sok. Ya bener. Ada mulai nunas kalau mau kasarnya gitulah kan tetap aja. Jadi ya bukan meracuni lah, jadi mindset itu fragile. Jadi begitu udah hampir setahun lebih Pak Rifka kan geus kesel. Begitu ini bener ya mah tereh mau teh bener lah sieu teh ka Allah tong sieun ku corona mah enggak wae. Kayak nyelakakeun batur mah ada pasti ripuh deui kana mah. Pak, saya mau nambahin jadi inget kalau cerita masalah yang ini nyambung dengan topik ini. Saya punya kawan dulu di KL tuh Chinese, dia dulunya preachers, kemudian mencari spiritual, akhirnya jadi Muslim lah gitu ya, dan mendalami. Reaksi dari dia pertama itu Pak, dia itu ngomongnya, saya protes dengan banyak ini tuh, kenapa ya cara banyak ahli agama itu menyampaikan ininya tuh dengan rasa seperti menakut-nakuti gitu, bukannya berpikiran positif ngajak gitu. Saya dulu waktu di preacher itu di brainwash supaya memberikan kasih katanya gitu. Jadi nah sekarang ini nyambung dari Pak Yoga tadi gitu ya dengan Pak Rifka tadi gitu. Gimana caranya ngajaknya Pak ya supaya ya starting dengan positive thinking itu gitu. Ya itu aja gitu Pak reaksinya dari saya. Betul. Ya ini ada kaitannya dengan masalah yang Pak Yoga bilang tadi. Ya kaitan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang wawasan gitu. Sehingga yang Pak Adam sampaikan ya sangat mungkin itu terjadi ya. Janten ayeuna mah tos we tampi meureunna kumaha deui da. Ya jadi kayak dogmatis padahal untuk kayak sekarang kita terbuka ngobrol begini kan artinya kita juga tetap bisa mencari manfaat yang kita inginkan ya. Karena dengan kepala dingin gitu kita juga kalau kondisi normal gini secara rasional semua juga bisa ditemukan lah kira-kira seperti apa, meskipun kita tidak perlu setuju semuanya tapi kita cukup hargai aja, silahkan aja mau A mau B tapi dalil-dalilnya sudah ada kan begitu. Jadi nah kadang-kadang karena ada mengkultuskan itu yang tadi kata Pak Rifat tadi, kalau misalnya atau Pak Yoga tadi kalau ada tokoh gitu tuh, jadi ya dalam kondisi ini malah jadi seperti yang kurang bijak kalau menurut kacamata saya gitu ya. Jadi seharusnya ya dalam kondisi begini dengan hal sekecil apapun ya lakukan ya untuk meredam itulah gitu, sebagai mengoptimalkan ikhtiar gitu, jangan kemudian mengkompori gitulah. Jadi asalnya teh virus mah tidak nyebarnya tidak milih-milih mana muslim, mana nu fasik, mana nu taat, dia mah nemplok aja kan gitu. Gitu. Jadi suka kadang-kadang kita sebagai yang merasa bukan ulama teh jadi prihatin ini ngelihat begitu ini kok kayaknya rasionalisasinya tidak dipakai gitu. Padahal kayaknya agama Islam itu agama orang yang untuk berpikir gitu. Ya miris memang. Ya gitu Pak mungkin dari saya. Betul Pak Adam. Saya juga sependapat sih sama Pak Adam ya. Itulah hal yang harus kita perbaiki bersama. Gitu. Bahkan terutama banyaknya di perkampungan ya, apa di daerah kecil mungkin ya Pak ya. Betapa seorang ulama itu kan didengar banget biasanya ucapannya,
Sampai karyawan saya tidak mau divaksin gara-gara isme dari mungkin pemuka agamanya di daerah. Ya Allah, saya bilang kumaha padahal mah saya mau ikhtiar. So, kalau ada vaksin ikutan, saya usahakan kalau memang bukan KTP-nya Bandung, tapi ya alim terus bukan diracun ya, udah dikasih tahu gurunya, terus nonton video hoax teh kan, tuh bener itu babi, Allah kumadidinya. Terserah lah mau apa juga. Wah, mau bener ya. Iya, PR masih panjang PR kita. Paham, kasihan nih batuk terus. Iya. Paham kunaon eta? Nah, iya rada flu. Izin batuk, flu, Allah tapi Akbar. Pak ini sampai ini, apa namanya? Termo tinggi nggak? Enggak panas. Cuma ada batuk, pilek, tapi udah PCR. Udah PCR nunggu hasil, Bu. Sok ibu digedor beh enggal hasilnya. Kudu di nunggu hasil, ada apa? Ada rasa nggak? Masih ada rasa. Terus pareman mic-na nu sanes. Masih ada rasa. Alhamdulillah. Nggak enak badannya mulai tadi malam sih. Tapi juga nggak terlalu, ya kayak aku mah hanya juga asup angin lah gitu. Tapi tetap saya PCR. Oke. Ya insya Allah nggak ada apa-apa hanya. Amin. Mudah-mudahan cuma flu aja. Flu aja ya. Vitamin langsung Pak. Mohon. Sok mangga, siapa lagi? Abdi Pamol. Hah? Abdi mau tanya ke Pak. Oh ya, Dokdim, oke. Pam, assalamualaikum Pam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah, ini aja lah yang sehari-hari Pam ya. Kalau kita doa ya pakai WhatsApp gitu, yang paling afdol gimana Pam? Nulis sendiri, copy paste. Kalau niat mah harus lah ya, mungkin kita niat mendoakan gitu. Tapi kan kalau copy paste mah kayaknya tingkat niatnya agak berkurang gitu dibanding kalau nulis sendiri. Terus postingnya di mana? Di Japri atau langsung ke yang bersangkutan yang paling baik? Gitu aja Pam. Iya, pertama tentu tergantung itu di grup apa. Kalau grup yang umum ya, yang penting kan kita mendoakannya dengan tulus. Memang saya setuju kalau cuma copy paste ya kan gitu. Berarti kan dibaca gente buat gitu, ya enggak? Nah, jadi dibaca gente merenan asal copy paste gitu. Jadi memang kita kembali kepada kesungguhan kita, balik kepada nawaitu kita gitu. Kecuali kalau memang kita tidak bisa bacaan doanya, tapi kita membaca dulu baru kita kirimkan. Nah, apakah di grup ataukah secara di DM? Itu kembali kepada situasi dan kedekatan kita dengan yang bersangkutan gitu. Jadi tidak ada aturannya, yang penting kita dianjurkan untuk selalu berempati dengan apa yang terjadi pada orang lain. Itu yang paling pokok. Itu ya nuhun Pam. Sami-sami Pak. Alhamdulillah. Pak Rifka untuk hari ini ya, sampai jam 9 kurang 1/4 nggak apa-apa ya? Boleh Pak. Boleh. Ya. Istirahat Pak Am. Ya, istirahat. Di doa anak. Iya. Ya, doain Pak Am. Mohon. Ada aja Pak, mangga. Atur nuhun yuk Pam, tos batuk-batuk masih berkenan memberikan alhamdulillah sami mohon bisa. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita akhiri dengan doa ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat terus Pak. Waalaikumsalam. Mangga saya pamit ke semuanya ya. Mangga. Ya Pak, tinggal Assalamualaikum damang Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak. Amin. Sehat selalu ya Pak. Buat Amin. sembuh. Amin. Mangga. Pak. Enggak Pak. Isi aku kalau datang. Opin, sorry Opin. Si Au datang pas assalamualaikum. Den, eta tadi mana pas dijawab ku Pak Am, mana keur keluar ke pegat, mungkin ningali YouTube na we nya. Sorry telat. Pas bagian. Jawab ayeuna nya. Hah? Jawab ayeuna. Jadi kieu nya. Si Au we jawabna tah. Tah. Ku Sengki tah. Ki jadi jawaban si Denon. Udah 15 menit terakhir Ki eusi Ki. Tapi ulang tentang ulah tuh. Cicing heula kabeh ye. Nah, baik. Ya. Nah, balik lagi kalau menurut saya Jadi disapa heula tuh, disapa heula. Ieu aya nu anyar ieu aya Prita, aya Bulan. Aisyah